Bakal cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal jangan salah pilih pemimpin. Menurut Caimin, pernyataan Menak soal jangan pilih pemimpin karena mukanya ganteng dan mulutnya manis dan menyinggung soal penggunaan agama adalah selayaknya pernyataan buzzer. Menak menyinggung jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub lalu. Itu omongan buzzer. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengaku tidak mengetahui bahwa dirinya dicap seperti buzzer oleh bakal cawapres Muhaimin Iskandar. Apa-apa? Komentarnya Gus Yakut itu komentar buzzer. Masa sih? Saya baru tahu tuh. Nggak apa-apa, sampaikan ya. Jangan memilih pemimpin tuh asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Kami mengajukan diri, dengan menyatakan ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami. Dengan koordinasi yang matang, jangan argumen Pancasila, duet santri akan memimpin Republik Indonesia. Kaum muda ini banyak sekali. Dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya. Menteri Agama kembali berkomentar tentang pemimpin masa depan. Kali ini Menak mewanti-wanti pemilih agar waspada dengan mulut manis dan wajah ganteng. Benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, ya kan? Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Pertama amin, insya Allah pengangguran terlari. Kita aminkan seluruh rakyat Jawa Tengah, amin. Dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau ya jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Cek track record. Jangan dipilih orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya. Jangan dipilih orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya. Dulu Metro TV disebut Metro Tipu, ya kan? Sekarang dukung Anies Baswedan, Hafizahullah. Tambahannya sekarang pakai Hafizahullah. Kalau dulu belum. Sekarang begitu. Terus antum masih mau percaya dengan perubahan-perubahan ini? Saya udah nek, udah nggak minat. Walaupun itu terasa berat, walaupun itu membawa konsekuensi dan risiko kepada kita, tetapi saudaraku semuanya, itulah konsekuensi yang kita memang harus berikan, karena kita membawa misi gerakan perubahan restorasi Indonesia. Terus antum masih mau percaya dengan perubahan-perubahan ini? Saya udah nek. Sekolah ini murah apa larang? Mahal apa murah? Mahal. Pengennya, perlunya perubahan. Terus perubahan niki mboten tentang perubahan presiden, wakil presiden saja. Menawi presiden, wakil presiden memang tahun 2024 sudah berakhir masa jabatannya. Leres mboten? Habis tahun 24. Tetapi kebijakan-kebijakan yang membuat harga-harga kebutuhan pokok mahal itu harus dilakukan perubahan. Yakut menegaskan dirinya hanya menyampaikan imbauannya agar publik memilih secara rasional. Yakut hanya mengingatkan kepada masyarakat agar jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Yakut sendiri tidak merasa ada friksi dengan Muhaimin Iskandar. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Lebih baik mendadak datang, bisa silaturahmi di sini. Memang betul seperti disampaikan Bapak tadi, bahwa kalau Jumat saya pindah dari satu tempat ke tempat lain.
subuh juga tadi pagi kita subuhan sama-sama para alim ulama. Kita setiap Jumat pertama kita selalu silaturahmi dengan semuanya. Sama sekali orang bawa agama ke politik itu dia mempolitisasi agama. Agama suci, politik tidak. Politisasi agama yang suci bukanlah kesucian. Itu namanya pencabulan agama. Persis seperti diamanatkan sama Muhammad, jaga silaturahmi. Karena silaturahmi ini insya Allah bawa berkahan tambahan bagi kita. Para jamaah semua, ulama yang semuliakan, saya terima kasih atas kesempatan silaturahmi ini. Insya Allah ini bukan silaturahmi terakhir. Insya Allah nanti ada kesempatan lagi kita silaturahmi lagi. Insya Allah semoga kita diberikan umur panjang, bisa berjumpa lagi, dan doakan agar bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Oleh itu ya, itu Allah bencinya sama orang-orang begitu. Disebut ya, yashtari, dia menukar agama dengan dunia. Gak boleh itu, haram hukumnya mempolitisasi. Makanya majelis ulama kita sudah haramkan menggunakan ayat dalam politik, tapi tetap aja yang make. Perubahan. Insya Allah kita memang menginginkan perubahan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita menginginkan perubahan dan kita tahu perubahan itu tidak datang otomatis, betul? Harus diikhtiarkan. Tidak berubah nasib kita kalau kita tidak ambil tanggung jawab dan kita tidak berjuang, maka perubahan itu tidak terjadi. Banyaklah para dai karena tidak kuat mapan secara prinsip. Yang penting punya jamaah, yang penting jamaah ramai. Akhirnya ustadz tidak lagi jadi diikuti, ustadz menjadi pengikut. Sebab ada satu ustadz mengalami, bukan satu, banyak, dia tidak ikut politik yang berkembang di masjid saat itu karena mimbar-mimbar isinya sudah jelas, nomornya udah ada mimbarnya, lafaznya masih Allah Muhammad tapi nomornya udah ada, bukan batas berapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas mengatakan dirinya memiliki kepentingan untuk menjaga agar jangan sampai agama diperalat untuk kepentingan politik. Oleh karenanya ia tidak mempermasalahkan jika dianggap seperti seorang buzzer. Oleh karenanya ia tidak mempermasalahkan jika dianggap seperti seorang buzzer. Ia mengatakan perbedaan pendapat adalah hal yang sah-sah saja. Kalau ada, karena saya memiliki kepentingan ini. Kalau orang mengatakan saya ini buzzer, maka saya ini ya sebangsa buzzer itulah. Ya biarin aja, nggak apa-apa. Ini soal beda pendapat. Itu ya sah-sah saja, orang mau ngatain saya buzzer juga nggak apa-apa, kata Gus Yakut saat acara launching logo dan tema Hari Santri 2023 di kantor Kemenak, Jakarta, Jumat 6 Oktober 2023. Ia mengatakan pernyataan soal penggunaan agama untuk kepentingan politik yang pernah disampaikannya tidak ditujukan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Gus Yakut justru menyentil balik pihak-pihak yang tersinggung dengan pernyataannya. Saya tidak menyebut seseorang atau satu kelompok tertentu. Ini berlaku umum, secara umum ini berlaku keseluruhan. Jadi kalau kemudian ada yang tersinggung, ada yang merasa kesentil gitu ya, mohon maaf. Mohon maaf, mungkin Anda lelah atau piknik kurang, ya Anda tahu, katanya. Sebelumnya Gus Yakut menyinggung pemimpin bermulut manis dalam acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila Solo, Jumat 29 September 2023. Dia meminta masyarakat memilih pemimpin dengan melihat rekam jejaknya.
Gus Yakut juga menyinggung soal penggunaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Dia pun menyentil pemilihan pemimpin yang hanya berdasarkan wajah tampan dan bermulut manis. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng. Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Kata Gus Yakut di Solo, dikutip dari Antara, Sabtu 30 September 2023. Gus Yakut meminta agar masyarakat tidak mempertaruhkan negeri ini pada orang-orang yang tidak memiliki perhatian pada masyarakat. Katanya, agama dengan politik tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, agama tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk memenuhi nafsu kekuasaan. Pernyataan itu ditanggapi pimpinan PKB, partai yang menaungi Gus Yakut. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menyindir balik Yakut. Itu omongan buzzer, ucap Caimin tertawa di Jakarta Minggu 1 Oktober 2023. Pernyataan itu serupa dengan ucapan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Buang-buang statement menurut saya. Buang-buang omongan yang nggak perlu. Ini kan omongan pinggir jalan, omongan buzzer, omongan provokator yang seperti itu, tutur Jazilul. Sebelumnya diketahui Gus Yakut merespons ancaman sanksi dari PKB apabila dirinya tidak menarik ucapan soal larangan memilih pemimpin bermulut manis. Gus Yakut mengaku hormat dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, namun ia tetap enggan mencabut pernyataannya yang sudah disampaikan di hadapan publik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Gus Yakut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 2 Oktober 2023. Diketahui akibat ucapannya itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengaku akan memberikan sanksi disiplin kepada Gus Yakut akibat pernyataannya tersebut. Menanggapi hal itu, Gus Yakut sendiri menilai bahwa Jazilul merupakan politikus yang hebat dan terhormat. Ia pun menilai koleganya itu memiliki jasa yang besar untuk membesarkan PKB. Pak Jazil ini kan politisi yang hebat, terhormat, ya kan? Punya jasa besar terhadap partai, dan mungkin salah satu pendiri partai, mungkin saya nggak tahu, kata Gus Yakut. Meski demikian, Gus Yakut tetap enggan mencabut pernyataannya. Saya sangat hormat pada beliau. Tapi untuk satu hal itu ya, untuk apa mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin, agar jangan terpesona dengan janji-janji dengan mulut manis. Mencabut itu saya nggak mau. Lebih lanjut, Gus Yakut menyatakan bahwasanya publik harus memilih pemimpin dengan cara yang rasional. Sebaliknya, pemimpin tidak boleh terbuai dengan sosok pemimpin yang terlihat dari tampilan fisik semata. Publik harus memilih dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang rasional bukan hanya tampilan fisik. Kedua, harus dicek track record pemimpin. Ini urusan bangsa dan negara. Kalau karena itu kemudian saya didisiplinkan, ya silakan saja, tidak akan cabut itu, tandas Gus Yakut. Menyikapi polemik ini, GP Ansor bahkan membela pernyataan Menteri Agama Gus Yakut terkait pernyataannya. Alasannya, GP Ansor membela pernyataan Menteri Agama tersebut lantaran meyakini pernyataan tersebut merupakan pendidikan politik untuk masyarakat. Wakil Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor, Wibowo Prasetyo menyebut bahwa pilihan capres-cawapres tidak semata dilihat dari tampilan fisik dan cara komunikasi. Pemimpin juga harus dilihat dari rekam jejaknya. Oleh karena itu, Wakil Sekjen GP Ansor, Wibowo Prasetyo menilai pernyataan Gus Yakut itu justru positif dan edukatif. Gus Yakut juga tidak menyebut sosok yang dimaksud, tetapi dari kriteria yang dimaksud seolah memancing publik lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin. Pernyataan Menteri Agama itu normatif, memberikan pendidikan politik kepada warga negara agar memilih calon pemimpin tidak dari penampilan saja, tapi juga dari track recordnya.
dari jejak rekamnya, kata Wibowo Minggu 1 Oktober 2023. Track record Capres dan Cawapres sangat penting, terutama rekam jejak dalam penggunaan agama sebagai alat politik, katanya. Sebagai Menteri Agama, Gusman tentu harus menyampaikan hal itu ke publik sebagai pendidikan politik, imbuhnya. Para sahabat sekalian, seakan mengulang strategi politik paling barbar dalam sejarah pilkada langsung di negeri ini saat Pilgub DKI 2017 silam, Anies Baswedan juga tak jarang melakukan praktik politisasi agama. Salah satunya, usai mengumumkan bakal melaksanakan sholat Jumat di Masjid Pontianak. Menurut Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia, Islah Bahrawi, pergerakan Anies ini dapat dianggap sebagai langkah kampanye. Islah menilai kampanye politik di dalam masjid merupakan sesuatu yang keliru. Berkampanye politik di masjid adalah politisasi agama, ujar Islah Bahrawi, dikutip dari unggahan Twitternya @islah_bahrawi 19 Februari 2023 lalu. Alasannya, dikatakan Islah, karena tujuan Anies bukan untuk memakmurkan masjid. Anda bukan memakmurkan masjid, tapi membacak masjid untuk memakmurkan Anda. Lanjutnya, bukan hanya itu, Gus Islam menilai Anies bukannya menjayakan agama Islam, namun menunggangi agama untuk menjayakan dirinya. Anda bukan diperintah Tuhan, tapi Tuhan yang Anda perintah, begitu tukasnya. Bakal Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas soal jangan salah pilih pemimpin. Menurut Caimin, pernyataan Menak soal jangan pilih pemimpin karena mukanya ganteng dan mulutnya manis dan menyinggung soal penggunaan agama adalah selayaknya pernyataan buzzer. Menak menyinggung jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub lalu. Itu omongan buzzer. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengaku tidak mengetahui bahwa dirinya dicap seperti buzzer oleh bakal Cawapres Muhaimin Iskandar. Apa-apa? Komentarnya Gus Yakut itu komentar buzzer. Masa sih? Saya baru tahu tuh. Nggak apa-apa, sampaikan ya. Jangan memilih pemimpin tuh asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Kami mengajukan diri, kami mengajukan dengan menyatakan ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami. Dengan koordinasi yang matang, jangan argumen Pancasila, duet santri akan memimpin Republik Indonesia. Kaum muda ini banyak sekali. Dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya. Menteri Agama kembali berkomentar tentang pemimpin masa depan. Kali ini Menak mewanti-wanti pemilih agar waspada dengan mulut manis dan wajah ganteng. Benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, ya kan? Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Pertama amin, insya Allah pengangguran terlari. Kita aminkan seluruh rakyat Jawa Tengah, amin. Dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau ya jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Cek track record. Jangan dipilih orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya. Jangan dipilih orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya. Dulu Metro TV disebut Metro Tipu, ya kan? Sekarang dukung Anies Baswedan, Hafizahullah. Tambahannya sekarang pakai Hafizahullah. Kalau dulu belum. Ya. Sekarang begitu. Terus antum masih mau percaya dengan perubahan-perubahan ini? Saya udah nek,
udah nggak minat. Walaupun itu terasa berat, walaupun itu membawa konsekuensi dan risiko kepada kita, tetapi saudaraku semuanya, itulah konsekuensi yang kita memang harus berikan, karena kita membawa misi gerakan perubahan restorasi Indonesia. Terus antum masih mau percaya dengan perubahan-perubahan ini? Saya udah tahu nek. Sekolah ini murah apa larang? Mahal apa murah? Mahal. Pengennya, perlunya perubahan. Dados perubahan niki mboten tentang perubahan presiden, wakil presiden saja. Karena presiden, wakil presiden memang tahun 2024 sudah berakhir masa jabatannya. Leres mboten? Habis tahun 24. Tetapi kebijakan-kebijakan yang membuat harga-harga kebutuhan pokok mahal itu harus dilakukan perubahan. Yakut menegaskan dirinya hanya menyampaikan imbauannya agar publik memilih secara rasional. Yakut hanya mengingatkan kepada masyarakat agar jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Yakut sendiri tidak merasa ada friksi dengan Muhaimin Iskandar. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Lebih baik mendadak datang, bisa silaturahmi di sini. Memang betul seperti disampaikan Bapak Ahmad tadi, bahwa kalau Jumat saya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Subuh juga tadi pagi kita subuh bersama para alim ulama, kita setiap Jumat pertama kita selalu silaturahmi dengan semuanya. Sama sekali orang bawa agama ke politik itu dia mempolitisasi agama. Agama suci, politik tidak. Politisasi agama yang suci bukanlah kesucian. Itu namanya pencabulan agama. Persis seperti diamanatkan sama Ahmad tadi, jaga silaturahmi. Karena silaturahmi ini insya Allah bawa berkahan tambahan bagi kita. Para jamaah semua, ulama yang saya muliakan, saya terima kasih atas kesempatan silaturahmi ini. Insya Allah ini bukan silaturahmi terakhir. Insya Allah nanti ada kesempatan lagi kita silaturahmi lagi. Insya Allah semoga kita diberikan umur panjang, bisa berjumpa lagi, dan doakan agar bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Boleh itu ya. Itu Allah bencinya sama orang-orang begitu. Disebut ya, yashtari, dia menukar agama dengan dunia. Nggak boleh itu, haram hukumnya mempolitisasi. Makanya majelis ulama kita sudah haramkan menggunakan ayat dalam politik, tapi tetap aja yang make. Ini perubahan. Insya Allah kita memang menginginkan perubahan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita menginginkan perubahan dan kita tahu perubahan itu tidak datang otomatis, betul? Harus diikhtiarkan. Tidak berubah nasib kita kalau kita tidak ambil tanggung jawab dan kita tidak berjuang, maka perubahan itu tidak terjadi. Banyaklah para dai karena tidak kuat mapan secara prinsip. Yang penting punya jamaah, yang penting jamaah ramai. Akhirnya ustadz tidak lagi jadi diikuti, ustadz menjadi pengikut. Sebab ada satu ustadz mengalami, bukan satu, banyak, dia tidak ikut politik yang berkembang di masjid saat itu, karena mimbar-mimbar isinya sudah jelas, nomornya udah ada mimbarnya, lafaznya masih Allah Muhammad tapi nomornya udah ada, bukan batas berapa menit.